bus yang terbaik sekarang itu apa sih? Pasti keluarnya Neoplan. Nggak pakai sasis, bodinya nempel, cuma diambil mesin sama rodanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Ipang dalam channel Epic Bus. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan mereview PO Eurostar. Awalnya, saya mendapat orderan paket wisata, permintaan tamu menggunakan bus yang rare item. Nah, kebetulan dong, cocok kalau pakai ini. PO Eurostar sendiri lokasinya berada di belakang Pasar Babadan Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian kita jalan lurus saja sekitar 2 km. Kantor sekaligus garasi berada di sebelah kanan jalan. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke garasi, silakan saja. Pasti akan disambut ramah oleh sang owner ataupun petugas yang ada di tempat. Sebelum lanjut, saya akan bercerita sedikit tentang sejarah Neoplan di Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, Neoplan adalah sebuah perusahaan otomotif asal Jerman yang memproduksi bus dengan standarisasi kenyamanan yang tinggi, desainnya futuristik, dan juga termasuk salah satu produsen body bus terbaik di dunia. Kemudian di Indonesia, dikembangkanlah secara resmi oleh Karoseri Adiputro, Malang, Jawa Timur. Neoplan Adiputro hanya memproduksi beberapa unit saja, sehingga perusahaan otobus yang memiliki unit ini bisa dibilang sangat jos istimewa. Yang paling unik dari Neoplan Adiputro ini adalah bodinya yang monokok atau tanpa sasis. Ya, tanpa sasis. Jadi cuma bodi dikasih roda sama mesin aja. Wihihihi. Tak lupa, bus ini sudah dilengkapi dengan air suspension atau suspensi udara, di mana saat itu bus lain belum ada yang menggunakan teknologi serupa. Ini adalah unit Neoplan yang masih tersisa. Total unit Neoplan yang masih jalan wisata di Indonesia hanya ada 3 unit. Salah duanya adalah PO Eurostar ini, dan 1 unit lagi ada di Jawa Timur, tepatnya di Lamongan, milik PO Velizar. Hebatnya, dari lahir sampai saat ini masih aktif jalan untuk pariwisata. Kondisinya pun masih sangat rawat, dan kedua bus Eurostar ini merupakan bus Adiputro Neoplan perintis di Indonesia. Sangat epik kan? Ada juga PO lain yang memiliki unit ini, cuman sudah banyak yang vakum. Coba sebutkan PO apa aja lur? Oh ya, teman-teman juga jangan skip video ini, karena setelah review, kalian bakal ditemani langsung sama sang owner. Ya udah yuk kita lihat bus ini dari dekat. Untuk bus yang ini, awalnya unitnya seperti ini teman-teman. Warnanya putih biru, dan sekarang udah dibikin jadi biru semua seperti ini. Kemudian demi mengikuti perkembangan zaman, dirombaklah jadi seperti ini. Lampu depan diaplikasikan dengan lampu jet besar D2, jadi tampilannya lebih fresh, namun tetap mempertahankan model single glass. Untuk bagian samping masih original bawaan Neoplan, termasuk wadah bannya yang segi 5 seperti ini. Mesin ini sama dengan mesin sasis Mercedes-Benz OH1521 pada umumnya, yakni OM366LA yang sudah menerapkan teknologi intercooler. Suaranya kayak gini nih teman-teman. Terlihat garang, namun di dalamnya terdengar lembut ya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Wah, keren nih. Sangat ceper ternyata. Cuma sejengkal doang dari tanah. Sekarang kita lihat dulu yuk, dalamnya bis yang biru ini kayak apa. Untuk interior Eurostar Neoplan biru seperti ini. Masih original juga, berkonfigurasi seat 22, berjumlah 50 kursi. Dengan seat bludur seperti ini, tentunya sangat nyaman dan adem ketika didudukin.
Jarak seatnya juga sangat longgar, nyaman pokoknya. Untuk seat belakang sendiri berjejer dua-dua seperti ini, jadi beda dengan bus kebanyakan. Terus di bagian atas ini juga terdapat bagasi yang cukup luas, dan ternyata di sini juga ada lampu dugemnya. AC juga nggak kalah dingin dengan bus-bus yang baru. Semua controller juga ada di depan sini. Weh, setir Mercy Legend nih. Oh ya, tak lupa juga di sini ada fasilitas audio video lengkap yang bisa disetel streaming YouTube. Bisa karaoke juga nih. Secara keseluruhan, kabin ini dirasa sangat baik. Awalnya, saya kira kabin ini sempit karena bus ini rendah. Ternyata longgar juga. Mungkin karena nggak pakai sasis kali ya, jadi los gitu. Jadi kayak memang sengaja dibikin rendah gitu, biar lebih stabil dan nggak limbung. Gimana nih menurut kalian? Ini masih asli mas, masih Iya. masih panjang. Masih panjang ya mas? Panjang. Oke. Ini biar buat taruh ban biasanya. Oh ini. Monokoknya. Lanjut unit yang kedua, yang hijau ini ya. Tampak depan ternyata sudah dirombak menjadi Jetbus 2 HDD yang biasa kita sebut double glass atau kaca tumpuk. Menariknya, walaupun bodi ini rendah, namun pengerjaan karoseri rombak ini begitu detail, jadi enggak wagu. Wagu? Apaan wagu? Wagu tak gentar. Inilah dia karoseri dikali tekuk para yang bisa mengubah bodi neoplan ini menjadi seperti ini. Mungkin unit yang hijau ini bisa disebut bodi Jetbus LDD, yaitu Jetbus Lower Decker Double Glass. Lower itu artinya rendah. Canda bro. Dari luar hampir sama dengan yang biru, yakni tingginya sekitar segini. Cuman yang ini rombakannya memang lebih ekstrim. Dan langsung saja kita masuk ke dalam. Tangga masuk dilapisi dengan bordes, jadi lebih awet. Untuk interior bis yang hijau ini sangat bersih ya. Kursinya berbahan kain bludru, jadi cukup nyaman dan cukup adem jika didudukin. Jarak seat juga sama lebarnya dengan yang biru tadi, jadi nyaman sih ini untuk sekelas bus lawas. Saya tingginya sekitar 170 cm, jadi ini cukup lebar, dengkulnya enggak mentok ya teman-teman. Di atas ini juga terlihat louvre AC yang kekinian, ada dihiasi lampu LED di sebelahnya. Dan di atasnya lagi ada bagasi, bisa untuk naruh barang-barang ringan, misalnya tas ataupun snack. AC-nya juga dingin nih, kayak yang biru tadi. Lagi-lagi, kabin yang saya kira rendah, ternyata sama luasnya dengan bis yang model kekinian. Memang pada dasarnya neoplan ini diciptakan untuk kenyamanan, jadi memang dibikin rendah deknya, supaya tidak limbung dalam perjalanan cepat maupun lambat. Karena memang di bawah sini itu nggak ada sasisnya teman-teman, ditambah bus ini sudah menggunakan teknologi suspensi udara. Nah, kelihatan dari sini bagian depan nggak terlalu kehalangan topi kan ya. Posisi kursinya lebih rendah daripada topi yang ada di depan. Jadi lebih enak nih. Nah, suara mesinnya kayak gini nih teman-teman. Menariknya lagi, ini knalpotnya dua kiri kanan nih teman-teman. Dan kiri kanan ini berfungsi semua. Apakah ini menggunakan dua seker atau V-engine? Yaudah yuk, mari kita tanya-tanya dulu sekaligus ngobrol dengan sang owner PO Eurostar ini. Oke teman-teman, kita udah ditemani langsung sama ownernya PO Eurostar. Ayo kita kenalan dulu. Mas Bos, namanya siapa? Oke ya, nama saya Eurolendra. Saya penerus generasi kedua dari PO Eurostar.
Mohon maaf Mas, itu nama asli atau nama apa gitu? Nyon Sewu ini. Ini unik ya. Jadi emang orang tua yang ngasih nama. Alhamdulillah orang tua emang bergerak di bisnis biro perjalanan wisata. Jadi orang tua di biro perjalanan sering keluar, bawa grup juga ke luar negeri. Kebetulan terinspirasi dari benua Eropa. Oh iya. Ya, Eropa namanya Europe. Ya. Dulu cerita dikit ya. Dulu orang tua ibu waktu ke Eropa masih hamil, ya, dia memberi nama euro sebelum mata uang euro itu jadi mata uang resmi Uni Eropa. Wes. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Jadi istilahnya euro yang pertama lah. Tapi sekarang udah semua jadi euro, nggak masalah. Jadi ikut-ikut keangkat terkenal. Mantap. Marketingnya langsung kena itu. Saset ya. Berarti kalau euro itu nama asli ya berarti ya? Euro siapa Mas? Kalau boleh tahu. Jadi namanya panjangnya sebenarnya panjang banget Mas. Boleh Depannya tuh saya masih ada keturunan Jogja. Ada Radennya depan R, Eurolendra, Duta Negara, Hedi Wibowo. Jadi kalau dihitung tuh ada 35 huruf. Jadi lumayan panjang. Bayangin kan kalau ujian nasional mengingatnya gimana kan? Ya itu cukup saya aja yang ngerasain. Gitu sejarah singkatnya tuh awal mulanya kayak gimana? Alhamdulillah saya diminta pulang kampung sama orang tua kan, tadinya di Jakarta. Ada ngembangin bisnis juga orang tua di Jakarta. Semenjak pandemi saya diminta turun. Ayo kita kelola lagi, kita aktifin lagi yang di Semarang, kita besarin lagi Jawa Tengah. Saya meliriknya di transportasi dulu. Dari tahun berapa nih Mas? Kita mulai di tahun 2000-an. Tahun 2000-an udah ada unit ini semenjak ada Neoplan. Jadi ini unit bukan jual beli ya, tapi dari semenjak awal sampai sekarang itu tetap masih ada, cuman ya berubah bentuknya. Iya. Lah kalau boleh tahu bisnis utamanya apa Mas? Nah, bisnis utamanya keluarga itu umroh dan haji. Selain promosi ya, kita salah satu penyelenggara umroh haji khusus teregistrasi oleh Kementerian Agama resmi ya. Jadi nggak bodong-bodong, nggak DP duluan. Kita resmi, kita ada izinnya, kita komitmen mengantarkan tamu-tamu Allah ke tanah suci. Dan alhamdulillah itulah bisnis utamanya. Ada pula juga ada bisnis yang lain, ada restoran juga, PO Eurostar. Ini bukan jadi utama tapi sekarang diusahakan biar seimbang sama semua. Iya. Jadi nanti kalau udah normal bisa start bersama-sama, bisa jalan sama-sama. Berarti untuk yang bis ini dipegang jenengan sendiri? Ya, saya diberi mandat sama ibu kan, karena bapak kan sudah nggak ada. Sakit waktu itu karena sudah nggak ada, ibu yang mengurus semua, tinggal meneruskan. Saya dikasih mandat waktu itu, disuruh pulang, yuk kita perbandukan supaya berjalan bersama-sama. Saya mulai dari PO bis ini. Nah, jadi ayah dan ibu emang bekerja di biro perjalanan wisata. Mungkin orang-orang lawas kenal namanya Satura Tours dulu di Bubaan sana. Disitulah mulai dari cikal bakalnya punya unit Eurostar, karena ambisi melihat pasar Indonesia itu lesu, karena pariwisatanya bisnya dibandingkan sama Eropa itu sangat jauh sekali. Makanya bersama dengan Adi Putro waktu itu ikut dalam indensasis project Neoplan-nya ini sendiri. Jadi kalau bisa diceritakan ikut ada peran lah waktu Neoplan ini masuk ke Indonesia. Pengen merencanakan bis dengan teknologi modern, makanya ikut peran juga. Dan unitnya ini ya? Unitnya ini dua sama itu. Langsung ambil 2. Terus ini bisnya nggak ada sasisnya nih teman-teman, jadi body sabrol gini, langsung kasih mesin sama ban gitu. Itu teknologi yang sangat maju pada zamannya itu, sekitaran tahun 97 ya Mas ya, 97 sampai tahun 2000-an. Dan itu cuma diproduksi sedikit oleh Adi Putro ini. Cuman tinggal yang masih jalan ya, tinggal 3 unit. Oh gitu. Mana aja itu Mas? Punyanya Felizar Lamongan. Oh itu tahu. Felizar satu waktu itu juga sempat datang ke sini, tak ajak ke sini. Mas ikut acara Jamnas. Ikut dia.
satu keluarga diajak sama teman-teman manianya Lamongan, terus tinggal cuma 2 ini. Sisanya mungkin Bandung Express, Nirwana tuh masih ya udah domprok lah, nggak jalan. Ini masih diupayakan jalan karena balik lagi historikalnya ini tuh terkenang sampai builder karoseri, wah hebat ya, kalau bisa ini dibuat lagi di Indonesia, keren ini. Historisnya sangat kental karena Ursus pertama sebelumnya. Betul. Jadi kalau dulu ceritanya kita dapat gelondongnya nih 1521. Masih kayak 1526, masih ada rangkanya. Itu besi-besinya kita suruh jual sendiri. Berarti zaman dulu tuh waktu project Neoplan ini ayahan panjenengan itu beli sasis Mercedes-Benz. Adi Putro minta nih yang dibutuhkan ternyata hanya mesin sama ban, sama panel-panel ini aja. Sisanya udah nggak kepake, besi-besinya sasis 1521 nggak kepake, diminta dijualin sendiri. Dulu waktu itu berapa ya, lupa waktu itu harganya berapa, kan lumayan tuh, berapa ton gitu kan, dijual lumayan buat nambahin karoserinya waktu itu. Kalau harganya saya lupa berapa, build Neoplan dulu tuh berapa lupa. Yang pasti sih ya kalau di sekarang sih kurang lebih sama lah ya harganya lah ya. Nah jadi cuman hanya diambil mesin sama bannya aja. Jadi kerangkanya kan nggak pakai body nih, jadi kan mesin nggak pakai sasis, bodinya nempel, cuman diambil mesin sama rodanya aja. Gitu. Jadi ceritanya kenapa namanya Neoplan, karena ya identik dengan moncongnya, jenongnya, sama legendnya Neoplan di Eropa itu sangat famous. Ceritanya waktu cerita dari orang tua seperti itu, karena melihat dulu kan tidak banyak regulasi karoseri, jadi kan kita bisa impor bis dari luar masuk ke Indonesia, terus juga bisa ini. Nah baru sekarang inilah mulai bangkit karoseri lokal, makanya dibuat peraturan bahwa setiap bis untuk Indonesia yang jalan di Indonesia wajib produk lokal. Oh gitu. Berarti kayak zaman body KMM, Starliner gitu langsung dari sana berarti ya? Ya biasanya pada impor. Ya. Kayak punya Nusantara ada bis yang klasik itu juga impor dia. Oh gitu. Jadi emang dulu regulasi masih sangat sedikit ya. Karena juga builder karoseri juga masih belum sebesar sekarang, belum sehebat sekarang.